yang bohong dong. Kemungkinan besar bisa 50%, 60% itu dadi eto-etoan, dadi ya dadi-dadian lah gitu. Istilahnya kalau orang Jawa jambu. Kalau untuk sutren dan tidak sutren. Nah, ini mohon maaf lagi ya. Banyak yang beranggapan kalau barungan diikat di tali seperti ini barungan disutren. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sedulur. Barungan diikat seperti ini memakai udeng atau kain kafan itu belum tentu disutren. Tapi barungan sutren insya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mbah Mutar. Untuk malam ini saya akan mencoba membahas topik seputaran di Jalan Kepang, yaitu sutren. Apa itu sutren? Bagaimana ciri-ciri sutren? Apa perbedaan sutren dan asma? Di mana kita harus menyutren? Dan apalagi bahan apa aja yang bisa disutren? Namun untuk sebelum saya membahas lebih lanjut, mohon maaf untuk para ustadz dan kiai-kiai, mohon maaf sebelumnya. Jangan berpikiran negatif tentang kami sebagai seniman kuda lumping ya. Kami tidak menyembah setan, kami tidak memusyrikan Allah, tidak menduakan Allah dan sebagainya. Nah, jujur saya seorang muslim, saya alhamdulillah ibadah insya Allah taat. Namun saya juga seorang darah Jawa, dari nenek moyang saya juga seorang seniman, dari wayang orang, ketoprak, jaranan dan sebagainya turun temurun ke saya. Jadi saya masih kental dengan namanya kesenian. Jadi saya tidak bisa meninggalkan karena ya salah satu hobi dan menguri-uri budaya leluhur. Untuk itu saya mohon maaf, jangan memandang negatif dulu soal kami sebagai seniman. Soalnya saya sering, ya kalau di luar sana mungkin tidak tahu ya, cuman di daerah saya sering mendengar begini. Orang sini memanggil saya itu kalau orang belum akrab Lek atau Mas atau Kang. Tapi kalau udah akrab dengan saya manggilnya Mbak kan itu. Itu Lekmu rajin ke masjid tapi masih mau dukunin jaranan katanya. Masih mau gangguin jaranan. Apa itu nggak mengundang setan begini. Mohon maaf sebelumnya. Saya setiap pagelaran tetap bertawasul mengirim Al-Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi, keluarga Nabi, dan juga para wali-wali songo. Tentu juga berdoa kepada Allah minta keselamatan, kesuksesan dalam kami melakukan pagelaran kesenian untuk menghibur. Nah itu salah satunya. Nah, oke, tidak panjang lebar, kita bahas topik soal sutren. Sebelum saya membahas sutren lebih lanjut, ada suatu pertanyaan. Apakah itu sutren? Sutren itu sama juga dengan mengisi atau memasukkan. Misalkan barungan ini disutren atau diisi atau dimasukkan sesuatu. Nah, seperti itu. Terus apa bedanya dengan asma katanya? Nah, kalau sutren ini memasukkan kodam sesuatu, misalnya kodam pusaka atau kodam apa, dimasukkan ke barungan, ke cambuk atau ke kepang. Kalau untuk kesenian kuda kepang khususnya. Nah, kalau asma ini hanya berupa sebuah energi, kekuatan. Jadi tidak mempunyai ruh. Nah, kalau sutren itu ruh yang dimasukkan. Terus barang apa aja yang bisa disutren? Ini pertanyaannya sangat bagus. Ada seorang kawan inbox atau messenger melalui Facebook bertanya begini, Mbah,
saya menyutrenkan barongan ini terbuat dari ini, kok nggak bisa ya Mbah? Nah, saya jawab gampang. Barongan Anda tidak mempunyai unsur kehidupan. Saya bilang gitu. Loh, apa unsur kehidupan? Unsur kehidupan adalah 4 yang perlu kita ketahui bersama ya kan. Ada 4. Pertama, tanah, air, angin, dan api. Apabila barang tersebut tidak mempunyai unsur 4 kehidupan ini, sangat kecil kemungkinan untuk bisa disutren. Tapi semuanya tentu bisa, karena apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semua tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah mengizinkan, kan begitu. Terus kayu itu apa mempunyai unsur kehidupan? Ada. Saya jawab ada. Kenapa? Kayu tumbuh di tanah. Dia menyerap sari-sari tanah, air, mineral, dan sebagainya. Terus, nah itu udah 2 unsur kehidupan, jadi tanah dan air. Dia juga menghisap angin untuk bernapas. Tumbuh-tumbuhan juga bernapas. Oksigen dan karbon dioksida apa ya? Aku sekolah rata tamat loh wong. Bener, aku sekolah nggak tamat, jadi untuk itu kurang ngerti lah. Terus unsur apinya dari mana? Dari sinar matahari. Dia melakukan fotosintesis dari sinar matahari. Nah, itu sudah mencukupi 4 unsur kehidupan. Tanah, air, angin, dan api. Nah, jadi Anda sudah bisa meraba dong barang apa aja yang bisa diisi dengan yang disebut sutren, ya kan, itu dengan ruh. Nah, itu yang mengandung unsur 4 kehidupan. Terus bedanya apa dengan asma? Kalau asma ini kan tidak dengan ruh, tapi energi. Nah, ini sepengetahuan saya kan itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf untuk para bopo, para gambu, para ustadz, para kiai, para guru yang lebih mengetahui hal-hal gaib dan sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penjabaran saya ini tidak sesuai dengan yang panjenengan ketahui. Karena apa? Mungkin kepengetahuan saya hanya sebatas ini, jadi saya mohon maaf, mohon diluruskan kembali. Oke, langsung ke topik utama tentang sutren. Perbedaan sutren dan asma. Nah, asma ini hanya ruh atau energi yang dimasukkan ke benda. Tapi kalau sutren, ruh yang dimasukkan ke benda. Terus ada pertanyaan lagi, misalnya barongan itu di sutren, apakah bisa mensusupi jokinya atau pembarongnya atau gimana, atau pembarongnya bisa mabuk kesusupan atau gimana? Nah, ini Allahu alam. Ada yang bisa dan ada yang tidak. Karena apa? Tidak semudah itu makhluk halus menyusupi masuk ke raga manusia, tidak semudah kita membalikan tangan sobatku. Jadi jaranan itu banyak yang bohong dong. Kemungkinan besar bisa 50%, 60% itu dadi eto-etoan, dadi ya dadi-dadian lah gitu. Istilahnya kalau orang Jawa jambu. Kalau untuk dadi beneran ada juga, tapi hanya sekian persen yang kira-kiranya raganya kuat dan kodam yang diisikan itu memang bergendak, dan tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak lepas dari izin Allah, tidak sembarangan. Pak kowe sakti mondro gunung ini pasti ngene, iki kok iso kesurupan, iki ngene. Tidak, itu hanya dengan seizin Allah. Kita hanya manusia biasa. Nggih mboten. Lah, nah, itu penjabaran saya tentang apa aja yang bisa disutren, perbedaan sutren dengan asma, dan apakah barongan yang disutren atau kodamnya bisa menyusupi ke orang. Nah, itu jawaban saya. Terus di mana tempat untuk menyutren? Nah, ini pertanyaan bagus juga. Pertanyaan tempat untuk menyutren itu banyak tempatnya. Ada yang memakai cara dibawa ke tempat wingit seperti punden. Nah, kalau di Jawa punden ya. Nah, kalau di Sumatera nggak kenal punden loh mas. Kalau di Sumatera nggak ada kayaknya punden-punden itu, nggak ada kok. Paling-paling ya kayak angker itu wingit gitu aja loh mas. Kalau di Jawa kan punden kan gitu kan. Nah, dibawa ke punden dengan cara memberikan apa? Memberi
menyediakan umbu rampe seperti kembang telon, minyak ini, minyak itu dan sebagainya mungkin ya kan. Karena apa? Karena saya tidak melakukan sutren seperti itu kan tuh. Cara saya berbeda. Nah, itu cara yang pertama, bawa ke punden. Terus cara yang kedua yang saya lakukan cukup di dalam rumah juga bisa. Entah di ruangan untuk ibadah kita, sholat kita atau gimana, yang penting bersih dan suci. Kita juga bersuci diri tentunya, entah kita wiritan atau gimana. Mungkin anda semua yang punya amalan selawat nurijati apa tuh ya, nah itu, dan hizib juga bisa untuk memanggil roh atau kodam-kodam atau gimana lah, sukma-sukma gitu. Nah itu juga bisa kan. Itu ada yang memakai, mungkin kalau ilmu kejawen, ilmu Jawa ada yang apa itu ya, ajian suket kolonjono dan sebagainya kan, banyak itu ilmu leluhur kita seperti itu kan, banyak untuk. Nah terus ada pertanyaan lagi, terus kalau barongan di sutren itu rawatannya gimana, apakah perlu setiap malam ini diberi itu? Ada yang seperti itu. Ada sebagian orang yang barongannya di sutren setiap malam Jumat Kliwon atau Jumua Legi atau Selasa Kliwon atau Selasa Legi diberikan secaci cinta, bunga telon, entah minyak ini entah minyak itu kan itu. Tapi mohon maaf, kalau saya tidak. Cara saya menyutren berbeda. Saya memanggil des, kalau mau masuk, kalau nggak mau yo wish. Nah gitu. Kalau mau masuk, saya nggak akan menyediakan kamu makanan. Pangannya golek dhewe kono. Nang alas golek kembang ya golek dhewe. Aku agak makani. Kalau saya begitu. Nah, kalau ingin minyak wangi atau gini, yang diang susupi orang-orang itu sekitar, biar nanggap kita jaranan. Nah, kan nanti kamu kan ada bunganya, ada minyaknya, kamu makan sepuasnya. Nah, kalau saya gitu. Terus papa mau, buktinya mau kok, buktinya mau. Lah kalau nggak percaya, nih ada videonya yang barongannya bisa bergerak sendiri. Nah ini. Hop. Nah, terus apakah perbedaan barongan sutren dan tidak sutren? Nah ini mohon maaf lagi ya. Banyak yang beranggapan kalau barongan diikat di tali seperti ini barongan di sutren. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sedulur, barongan diikat seperti ini memakai udeng atau kain kafan itu belum tentu di sutren. Tapi barongan sutren insya Allah kebanyakan sudah tentu diikat secara logika. Saya menggambarkan secara logika ya, bukan secara gaib. Kalau gaib nggak nampak, ya kan? Secara logika, barongan kalau diikat penyimpanannya lebih mudah. Misal digantung atau gimana, ini mulutnya nggak nganga, orang mangap, ngono loh. Jadi nggak ditempati rumah tawon tutur. Tahu tawon tutur? Tawon yang bawa tanah untuk untuk besarang, ada kan? Nah tahu kan? Nah itu seperti itu. Jadi kan kotor kan gitu kan, atau nganga gini kayaknya gimana kan gitu kan. Tapi kalau diikat gini lebih rapi kan gitu, matanya ditutup kan lebih rapi. Dalam ajaran Islam juga kan ada kan, jangan menyimpan barang benda mati atau pokoknya apalah ukiran apanya menyerupai makhluk hidup kan gitu kan. Nah kan itu ada kan gitu. Untuk dalilnya saya nggak ngerti. Nah paling pak kiai ini gue ngertos gitu. Nah itu terus kalau diikat gini kan bawanya lebih enak. Nah cangking ini aja nah nggak nganga kan gitu kan, jadi tetap enak, tetap rapi kan gitu. Nah itu salah satunya. Makanya mau disutren mau enggak, kebanyakan barongan diikat mulutnya karena biar nggak ngene ngomong mangap. Oke sobatku, sedulur-sedulur seniman, bopo-bopo dan gambuh jaranan dimanapun anda berada, para guru dan para ustadz, mohon maaf apabila penjelasan penjabaran saya ini melenceng atau bagaimana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya tidak mengecilkan pengetahuan anda dan sebagainya, saya hanya manusia biasa yang banyak kekurangan. Itulah penjabaran saya yang tidak seberapa, mohon dimaklumi kalau bahasa saya celentat-celentot. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video-video yang akan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.